Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Novita Yulianti. Saya akan membahas mengenai kompensasi, khususnya upah atau gaji. Meliputi apa perbedaan upah dan gaji, apa dasar hukum terkait upah atau gaji, bagaimana proses penentuan upah atau gaji, dan bagaimana pengaruh upah atau gaji terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, apa sih perbedaan upah dan gaji itu? Pada dasarnya, upah dan gaji itu sama, yaitu uang atau imbalan yang kita terima setelah melakukan suatu pekerjaan. Upah dan gaji hanya berbeda secara konteks saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau dibayarkan sebagai pembalas tenaga yang sudah dikeluarkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Upah dibayarkan berdasarkan hasil pekerjaan, bisa jadi tidak menentu setiap waktunya. Pada perusahaan, contoh upah seperti upah pokok dan tunjangan yang lainnya. Gaji, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji merupakan upah kerja yang dibayarkan pada waktu yang tetap atau berdasarkan waktu tertentu. Contoh, karyawan yang bekerja pada perusahaan biasanya menerima gaji 1 bulan sekali. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dasar hukum terkait upah atau gaji. Yang pertama, Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Yang kedua, Pasal 91 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum. Yang ketiga yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Idealnya, upah dibayarkan oleh pengusaha paling cepat 1 minggu sekali atau paling lambat sebulan sekali. Selanjutnya, Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan masih banyak lagi pasal-pasal yang mengatur tentang pengupahan, apalagi sekarang sudah disahkannya Omnibus Law. Namun, karena masih banyak perdebatan mengenai Omnibus Law ini belum bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai bagaimana proses penentuan upah atau gaji. Yang pertama, adanya analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini berkaitan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan, tingkat kompleksitas pekerjaan, risiko pekerjaan, perilaku atau kepribadian yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Selanjutnya, adanya deskripsi dan spesifikasi kerja. Deskripsi kerja adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Semakin besar tanggung jawab yang diemban, maka upah atau gajinya pun semakin tinggi. Sedangkan spesifikasi kerja adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik, seperti pendidikan atau pengetahuan, keahlian, kepribadian, pengalaman, kondisi fisik, umur, dan jenis kelamin. Yang ketiga, adanya evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah suatu metode proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang pada perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu survei pengupahan dan analisis masalah organisasional yang relevan. Perusahaan biasanya melakukan survei pengupahan seperti survei upah yang pekerjaannya sejenis pada perusahaan yang sejenis. Biasanya perusahaan yang memiliki upah atau gaji lebih tinggi lebih mampu menarik atau mempertahankan karyawan yang qualified. Selanjutnya adanya struktur skala upah. Struktur skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau
atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, yang memuat kisaran nominal upah sesuai dengan jabatan. Selanjutnya, adanya aturan-aturan administrasi. Dalam suatu perusahaan diperlukan aturan-aturan administrasi yang ketat. Hal ini bertujuan agar menjamin keadilan. Bila gaji telah diadministrasi dengan baik dan ditetapkan struktur dan penggolongan gaji, bisa diharapkan respon karyawan akan baik karena dipandang adil. Aturan-aturan administrasi meliputi menyesuaikan besarnya upah, menyesuaikan dengan aturan pemerintah, dan menyesuaikan aturan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adanya penilaian prestasi kerja, dan yang terakhir adalah pembayaran upah atau gaji. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai bagaimana pengaruh upah atau gaji terhadap kinerja karyawan. Noto Atmojo menjelaskan, besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Setiap kesuksesan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak lepas dari peranan karyawan. Perusahaan yang memiliki upah atau gaji lebih tinggi biasanya lebih mampu menarik atau mempertahankan karyawan yang qualified. Uang merupakan faktor yang kuat untuk memberikan motivasi kerja kepada karyawan. Akan ada semangat di dalam tubuh karyawan untuk bekerja lebih giat lagi dan menghasilkan output yang berkualitas untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Upah atau gaji penting bagi karyawan karena besarnya upah atau gaji merupakan ukuran status sosial, martabat, dan harga karyawan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.